Shalom. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit dari Injil Yohanes. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sony Kristino. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan dengan NIM 015012000009. Pendahuluan. Injil Yohanes merupakan salah satu dari keempat Injil yang ditulis oleh murid Yesus terkasih, yakni Yohanes. Kitab ini disebut Injil kanonik karena kisah dari Injil Yohanes membahas Tuhan Yesus Kristus menurut pandangan spiritual, yaitu Tuhan Yesus adalah firman Allah yang turun ke dunia ini, atau biasa disebut anak Allah, karena Tuhan Yesus memang bukan berasal dari dunia ini. Jadi kitab Yohanes ini menjelaskan mengenai asal Tuhan Yesus secara spiritual, kehidupan Tuhan Yesus, apapun yang dilakukan, mujizat-mujizat Tuhan Yesus, hingga sampai kepada kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama. Di sini saya memiliki 4 poin utama dalam refleksi yang menurut saya paling kena pada saya, yaitu yang pertama, kesetiaan. Kesetiaan adalah sifat yang sangat sulit diterapkan karena dalam kesetiaan butuh proses dan penantian panjang. Tuhan Yesus Kristus sendiri mengajarkan saya bahwa Dia rela mengorbankan dirinya karena kesetiaannya pada umat manusia. Selain itu, meskipun Tuhan Yesus telah terangkat, Dia tetap setia dengan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menolong umatnya menghadapi banyak pencobaan. Dalam hal ini, saya harus meneladani kesetiaan Tuhan Yesus dengan memulai setia kepada Tuhan, terlibat terhadap pelayanannya, setia terhadap perkara-perkara kecil yang diberikan Tuhan, dan juga setia menantikan kedatangan Tuhan dengan berusaha menjaga kekudusan. Pada poin kedua dalam refleksi saya, yaitu menepati janji. Dalam menepati janji bukanlah proses yang mudah, karena dalam penepatan janji pasti terdapat banyak rintangan hambatan agar janji tersebut terlaksana. Tentunya jika tidak ditepati, maka orang lain dan diri sendiri akan merasa terjudge sebagai orang pembohong, sebagai orang pelin-pelan. Nah, di Alkitab sendiri, Allah Bapa berjanji bahwa Mesias akan datang untuk menebus dosa manusia, dan itu tergenapi melalui karya penebusan Allah lewat anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya beroleh keselamatan. Selain itu, di saat kebangkitan Tuhan Yesus sendiri menjanjikan bahwa Tuhan akan mengirimkan Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus, dan hal itu tergenapi melalui peristiwa Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus. Dalam kehidupan ini, tentu saya harus menepati janji atau ucapan saya karena segala ucapan suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Karena itu Tuhan melarang untuk bersumpah, karena dari apa yang kita ucapkan terdapat konsekuensi tersendiri bagi pembuatnya. Pada poin yang ketiga, saya mengambil topik yaitu berani menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran memang sangatlah sulit untuk dilakukan, karena terkadang saya takut anggapan orang lain tentang saya. Namun dari Injil Yohanes, saya belajar melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan Yesus selalu menyatakan kebenaran tanpa takut. Meskipun melalui pernyataan tersebut banyak orang yang menolaknya, namun Tuhan Yesus tetap berani, tetap tegas menegur orang, memperbaiki kesalahan orang, dan paling utama yaitu membangun orang lain menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di kehidupan ini saya seringkali sulit dalam menyatakan kebenaran, bersaksi. Namun di saat saya tahu bahwa menyatakan kebenaran, teguran, dan sebagainya itu sangat diperlukan. Perkataan yang tepat
yang membangun orang tersebut bisa agar menjadi lebih baik. Masalah menerima atau tidak tergantung pribadi masing-masing sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya, saya hanya bertugas untuk mengingatkan satu sama lain. Dan refleksi poin keempat, yaitu menjadi teladan. Menjadi teladan itu seperti menjadi figur, menjadi panutan, menjadi pemimpin yang berdampak bagi orang lain. Menjadi teladan atau panutan tentunya juga harus berdampak dalam perilaku, sikap, perkataan. Sebagai orang percaya, yang harus saya lakukan hanya menunjukkan pribadi Kristus dalam kehidupan saya kepada orang lain. Dalam menjadi teladan, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan saya. Teladan melalui perkataan. Tuhan Yesus membuat orang kembali ke jalan yang benar. Melewati tindakan, Tuhan Yesus menyembuhkan orang, membasuh kaki muridnya sebagai contoh pelayanan. Mengalah demi penebusan dosa manusia. Lalu sikap, Tuhan Yesus menunjukkan kerendahan hati, keberanian, dan sebagainya. Dari Tuhan Yesus Kristus, saya belajar banyak bagaimana menjadi terang dan garam bagi orang di sekitar, yang berdampak bagi orang lain. Dengan itu, saya harus menunjukkan pribadi Kristus dalam segala aspek, sehingga nama Tuhanlah yang dimuliakan melalui semuanya itu. Sekian presentasi refleksi dari saya. Apabila ada kesalahan salah kata ataupun sikap, saya memohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.